Kalau cepat rambat gelombang itu velocity ya nak ya, V. Nah, coba nanti perhatikan penurunan rumusnya ya nak ya, penurunan rumusnya. Cepat rambat atau velocity adalah jarak dibagi dengan waktu, space per time. Ya, V sama dengan S per T. Nah, ini khusus untuk jumlah gelombang yang tidak sama dengan satu. Khusus untuk jumlah gelombang yang tidak sama dengan satu. Tetapi kalau dia gelombangnya satu, maka seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu kan kalau gelombangnya satu berarti lambda. Terus kalau waktunya cuman dari satu titik ke satu gelombang, itu periode. Sehingga V bisa juga dibuat lambda per periode. Ingat di mana T sama dengan 1 per F. Ya. Gantikanlah ini, T ini dengan ini. Ganti, substitusi. Nah, ketika diganti berarti V sama dengan lambda per 1 per F. Sehingga ini sama dengan lambda per 1 kali F per 1. Ya kan? Ini kan A per B per C per D. Nah, lambda per 1 kali F per 1 sama dengan lambda kali F. Ya. Jadi untuk menghitung cepat rambat gelombang bisa kita menggunakan rumus V sama dengan S per T dengan syarat ini digunakan jika N-nya tidak sama dengan 1, jumlah gelombangnya tidak sama dengan 1. Kalau jumlah gelombangnya hanya 1, boleh menggunakan ini, ya, atau ini, V sama dengan lambda kali F. Bisa dipahami, nak? Bisa? Oke. Kita lihat yang berikutnya. Bu, berlakukah ini untuk gelombang longitudinal? Ya, berlaku untuk gelombang longitudinal. Yang penting dia memiliki jarak dan waktu. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Gelombang longitudinal. Gelombang transversal sudah bisa ya, nak ya? Gelombang transversal sudah bisa? Halo, 8H? Sudah? Bisa, Bu. Sudah ya, transversal ingatlah itu yang ada puncak, ada lembah. Nah, gitu. Lalu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu seperti yang sudah kita bahas kemarin adalah gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarannya. Nah, contohnya apa saja? Itu gelombang bunyi, gelombang cahaya, ya. Itu gelombang, bukan cahaya. Oh iya, gelombang bunyi. Cahaya itu gelombang elektromagnetik. Nah, coba perhatikan ini, nak. Inilah gambar gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan regangan. Rapatan dia yang rapat, renggangan dia yang renggang, rapatan, renggangan. Nah, ini kalau selinki kita panjangkan, akan lalu kita usik, dia akan membentuk lintasan yang seperti ini, nak. Ya, dia akan membentuk lintasan yang seperti ini. Nah, bagaimana yang disebut dengan satu gelombang pada gelombang longitudinal itu adalah jarak dari pusat rapatan, artinya dari tengah-tengah, ya, dari tengah-tengah. Satu gelombang sama dengan jarak antara pusat rapatan ke pusat renggangan. Jarak antara pusat rapatan yang satu,
jarak antara pusat rapatan yang satu ke pusat rapatan yang berikutnya. Jadi dia dilewatkan satu renggangan. Atau jarak dari pusat renggangan yang satu ke pusat renggangan yang lainnya. Ini satu gelombang, ya. Ini kalau kita gambarkan, ini rapatan, ini renggangan, ini rapatan, ini renggangan. Oke, satu gelombang itu berarti dari sini sampai ke sini. Inilah satu gelombang longitudinal. Atau dari pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Ini yang disebut satu lambda, ini satu lambda. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, ya. Nah, jadi, Bu, setengah gelombang itu gimana? Ya, berarti cuma sampai separuh aja. Cuma sampai segini, ya. Nah, ini sampai ke sini separuh atau setengah gelombang. Kalau gelombang longitudinal, Nak, agak jarang memang itu ditanyakan soal-soal, ya. Jarang ditanyakan soal-soal karena apa? Karena sangat mudah sekali untuk menghitung berapa jumlah gelombangnya, kemudian waktu tempuhnya, gitu. Sangat mudah. Nah, baik. Kalau sudah paham mengenai besaran-besaran ini, berarti kita sudah sah untuk masuk ke contoh soal-soal yang berkaitan dengan menghitung suatu besaran pada gelombang transversal. Oke, ini saya hapus dulu ya. Di slide-nya sudah ada, itu dipindahkan ke catatannya ya, Nak ya. Jangan sampai catatannya kosong melompong. Oke. Kita coba soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Coba diperhatikan soalnya, Nak. Perhatikan soal yang terdapat pada slide. Soal yang terdapat pada slide. Oke. Jika waktu untuk merambat dari A ke F aksen adalah 0,45 sekon. Waktu untuk merambat dari A ke F aksen itu T besar atau T kecil, Nak? T kecil. Yes, T kecil. Kenapa T kecil? Karena N gelombang. Ya, N gelombang. Dari A ke F kecil, ke F aksen, dari A ke F aksen itu berapa itunya, Nak? Berapa jumlah gelombangnya? Dari A ke F aksen, ini N-nya sama dengan berapa? 1/4. 1/4. Yes, very good. 1/4 atau 5/4 gelombang. Ya, 5/4 gelombang. Karena 5/4 gelombang itu bukanlah sama dengan 1, sehingga diketahui T sama dengan 0,45 sekon. Oke, yang berikutnya. Jarak dari A ke F aksen. Jarak itu berarti space, ya. Nah, itu S atau lambda, Nak? S atau lambda? Yang S, Bu. yes, ya. Kenapa S? Karena dia N-nya tidak sama dengan 1. F sama dengan 900 cm. Kita ganti ke meter ya, Nak ya, karena ini dalam sekon. Kita ganti dalam meter berarti bagi 100 ya? Iya kan? Iya. 900 bagi 100 berapa? 9 meter. Yes, 9 meter. Apa yang ditanya? Yang ditanya, tentukanlah panjang gelombang A. Lambda sama dengan berapa?
B. Frekuensi F sama dengan berapa? Lalu C, V sama dengan berapa? Nah, itu yang ditanya ya. Kita selesaikan satu persatu. Yang A, lambda. Apa kemarin dulu rumus lambda, Nak? Yuk, lambda. Atau satu panjang gelombang. Melihat gambar bisa ya, Nak ya? Lihat gambar bisa kan? Pakai rumus juga boleh, nggak apa-apa. Lambda sama dengan berapa? Apa kemarin mencari lambda, Nak? Apa kemarin mencari lambda? Bah, mana ya? Udah lupa. S per N. S per N ya. S per N. Lambda sama dengan S per N. S-nya berapa? 9 meter. N-nya berapa? 5 per 4. 5 per 4. Nah, jadi sama dengan, ini kan 9 meter per satunya ini, karena Ya, bikinlah 9 meter per 1 kali ini 4 per 5. Berapa ini, Nak? 36 per 5. Iya, 36 per 5 meter, sorry. Meter. 36 per 5 meter. Atau berapa itu? 7,15. 7,15. Kok 1? 7,2. Yes, 7,2 meter. Inilah lambdanya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, gampang ya. Nah, kemudian yang B. B, F sama dengan frekuensi. Untuk mendapatkan frekuensi, tentu kita harus tahu apanya, Nak? Periode, ya kan? Ya, Bu. Kita harus tahu periodenya. Nah, dari periode, nanti kita bisa langsung mencari dengan rumus F sama dengan 1 per periode. Atau ada juga kemarin cara cepatnya kan? Ada cara cepatnya. Kenapa? Karena sudah diketahui T, sudah diketahui N. Apa mencari F? F sama dengan jumlah gelombang per waktu. Jumlah gelombang. Yes, very good. F sama dengan N per T. N-nya 5 per 4. 4 Per T-nya 0,45. 0,45 itu berapa lah itu, Nak? 45 per 100 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. 45 per 9 per 20. sekon. Yuk, jadi ini 5 per 4 kali 100 per 45. Ini bisa ya? Bisa, Bu. 9. 9. Ini ke sini. 25. Jadi 25 per 9. Iya. 25 per 9 Hertz. Ini kalau dicari hasilnya berapa ini, Nak? 2,77 2,77. 2,77 gitu. 2,77 Hertz. Ya kan? Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, gampang ya. Lalu yang C. Yang ditanya adalah cepat rambat. V sama dengan berapa? Kita S per T. Iya, S per T. S per T. Nah, sama dengan S-nya 9 per 45 per 100. Yes, very good. Jadi ini sama dengan 9 meter per 9 meter per 1 dikali 100 per 45. Iya. Berapa, Nak? Itu, Bu, mati 9,45. 5, Bu. Berapa? 5, Bu. Disederhanakan ke atas berarti 20. Iya. Aduh, mantap, Neng.
Mantap, Neng. Bagus sekali, ya. 20 meter per sekon. Inilah dia hasilnya. Sulit enggak sih, Nak? Enggak kan? Enggak. Iya. Itu kalau kita mau belajar, mau membahas soal, berusaha, tidak ada yang sulit. Ya kan? Karena rumus-rumus ini sederhana. Ini semakin mudah kalau dia dibantu dengan gambar. Ya. Tanpa melihat rumus pun, cuman nengok-nengok gambar, sudah dapat nanti T-nya, sudah dapat nanti periodenya atau T besar, sudah dapat nanti cepat rambatnya, hanya dengan melihat-lihat gambar. Itu ya. Tapi gini, nah ada soal yang menjebak loh. Ada soal yang menjebak. Ini nak, karena ini. Soal yang nomor kedua ini. Yang diketahui antara T dan S-nya tidak sama. Jangan sampai terjebak. Ya. Jangan sampai terjebak. Untuk S di soal ini diberitahu berapa, Nak? 12 cm ya? 12 12 cm. cm. 12 cm itu untuk berapa gelombang? Setengah. Setengah. Iya, setengah. Kalau T-nya berapa yang diketahui, Nak? 2,25 kan? Kalau dia sampai D kan? Tapi Iya. yang 2,25 itu sampai berapa gelombang itu, Nak? 1,5. 1,5. Bu. Maka cepat rambat, nggak boleh kamu bikin 12 per 2,25. Tidak boleh ya, Nak ya. Harus sama N-nya. Harus sama N-nya. Jadi kalau dari B ke C itu setengah gelombang 12 cm, berarti T-nya pun ambillah dari B ke C saja, yaitu 1,5 dikurang 0,75. Berarti berapa T-nya? T kecil 0,75. Baru kamu bisa menggunakan V sama dengan S per T. S-nya 12 cm, T-nya 0,75 sekon. Nah, gitu dia ya, Nak ya. Ini soal mudah tapi menjebak. Ya, coba kerjakan ini, Nak. Kerjakan. Ya. Coba kerjakan, saya kasih waktu berapa menit bisa ini, Nak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, kerjakanlah dulu ya. Kerjakan dari A sampai G. A sampai G. Jumlah gelombang dalam 2 menit, berarti itu nanti T-nya menjadi 120 sekon. Yuk, kerjakan dulu. Nanti kita bahas bersama. Apa yang sulit, nanti boleh ditanyakan. Ya.
apanya ini? Ada masalah, Nak? Bapaknya keren. Mana pula? Bisa dikerjakan? Halo, 8H. Lo, 8H. 8H. S N A S T O 4 S S